Ini kaitan single drive, perbandingan antara single drive dan multiple drive. Memang multiple drive kita lihat di sini, meskipun dia mahal, ya, tapi dia bisa rating bell-nya dalam kondisi tentu kita bisa turunkan. Nah, ini kita lihat di gambar ini ya. Oke, kalau kita menggunakan satu drive, maka bell tension-nya di sini ya. Artinya rating bell kalau misalnya steel cord harus dikali 6,7 ya. Begitu kita menggunakan dua drive sini ya, artinya rating bell-nya bisa turun ya. Dalam kasus tertentu bisa turun ya. Kemudian triple drive sini ya, turun lagi ya. Jadi meskipun dia lebih mahal dari sisi drive, tapi bisa jadi rating bell kita bisa turunkan juga cost bell-nya lebih optimum gitu. Nah, tapi meskipun drive-nya mahal ya. Nah, jadi tidak selalu bahwa number of drive itu adalah banyak itu cost-nya tinggi. Jadi ada titik yang optimum di mana ya, disinilah titik optimum di mana jumlah drive dibandingkan dengan capek overall ya. Jadi cost of drive, dan jadi pada saat titik tertentu ya nggak bisa lagi gitu ya. Cost of belting-nya nggak bisa turun atau turunnya sangat tidak signifikan. Sementara cost of drive otomatis kalau drive-nya kan naik terus gitu. Tapi cost of belting-nya itu turunnya tidak signifikan dengan kenaikan dari cost of drive, sehingga di sinilah titik optimumnya gitu ya. Nah, ini biasanya dianalisa kalau kita bicara tentang konveyor yang sudah powernya besar ya. Jadi memang secara umum ya, untuk kapasitas yang sama, semakin lebar belnya sempit, kecil ya, maka cost-nya semakin turun ya. Jadi pada titik tertentu selalu kan seperti itu, pada titik tertentu dia penurunan sudah tidak signifikan, hampir sama gitu ya. Karena apa? Karena lebar bel ini tentunya yang mempengaruhi semua structure ya. Kan kalau bel 1200 kan berbeda dengan strukturnya dengan 1600 gitu kan. 1600 strukturnya akan mahal. Nah, kita lanjut adalah yang kedua ada karakteristik material. Jadi tidak banyak sekali sebetulnya karakteristik material, tapi yang kita ambil yang terkait saja dengan desain konveyor dan shoot gitu ya. Yang pertama adalah angle of repose. Jadi angle of repose itulah ya sederhananya adalah kalau kita mencurahkan material ya, batu bara, apakah yang lain juga ya, iron ore atau segala macam, dari sebuah corong kemudian material jatuh, dia akan membentuk sudut ya, sudut alaminya disebut dengan sudut angle of repose ya. Ya. Itu kalau batu bara biasanya berkisar antara 35 sampai 38 ya, tergantung ya. Nah, kalau material yang lain tentu berbeda lagi gitu ya. Jadi, itu yang pertama. Jadi biasanya ini hanya untuk menghitung volume stockpile. Volume stockpile kita butuh misalnya ini angle of repose. Nah, kalau angle of surcharge, nah ini yang terkait dengan conveyor ya. Jadi karakteristik sudut, jadi pada saat dia melewati conveyor, jadi tentu dia lebih kecil daripada angle of repose. Nah, itu lebih kecilnya biasanya jauh sampai 5-20 derajat. Contoh misalnya batu bara itu angle of repose katakanlah 35 ya, tapi angle of surcharge-nya sekitar 15 biasanya. Berarti itu 20 derajat sendiri selisihnya ya. Kemudian yang karakteristik yang penting dalam kaitan batu bara adalah bulk density. Jadi bulk density ini beda dengan solid density ya. Jadi kalau batu bara itu kan sebetulnya dia batu bara itu terendam dalam air ya. Terendam ya. Karena dia density-nya lebih dari satu, tapi bulk density-nya adalah lebih kurang dari satu. Biasanya 0,85 sampai 0,9 ya ton per meter kubik ya. Jadi bulk density adalah berat material dalam keadaan curah lepas, jadi tanpa dipadat ya. Jadi persatuan volume. Jadi sederhananya kalau Bapak punya kotak 1 meter per 1 meter, masukkan batu bara atau material apapun, kemudian timbang berapa beratnya, dan itulah bulk density ya.
Kalau 1 meter persegi itu tanpa beratnya, tentu setelah dikurangi berat boxnya ya. Nah, misalnya beratnya 900, berarti 900 kg per meter persegi. Kalau misalnya berat 1.200, berarti 1.200 kg per meter kubik, meter kubik ya. Oke. Kemudian ada lagi adalah kaitannya dengan biasanya shoot ini ya, playable mampu alir ya. Untuk desain shoot misalnya ya, desain hopper kita butuh ini mampu alirnya ya. Kemudian ada lagi karakteristik sudut gesek internal. Ini juga biasanya kaitannya untuk mendesain shoot ya. Jadi sudut gesek internal artinya sudut gesek antar material itu sendiri. Material itu sendiri kan dia punya sudut gesek ya. Kalau eksternal, material dengan benda lain, misalnya material dengan dinding shoot, nah itu disebut sudut gesek eksternal. Nah ini biasanya penting dalam untuk mendesain sudutnya shoot ya. Jadi kemiringan shoot itu harus lebih besar daripada sudut gesek eksternalnya. Misalnya kalau dalam kasus batu bara, sudut gesek eksternal kalau nggak salah kalau steel dengan batu bara itu kira-kira 30 derajat. Maka kita harus membuat shootnya lebih besar dari itu ya. Nah, batu bara misalnya sudut angle of repulse-nya kan sudah 37 derajat. Berarti kita juga harus mendesain di atas 30 dan di atas 37 kan. Supaya kalau materialnya numpuk, dia di atas 37, dia tetap masih ngalir ya. Kemudian ada lagi faktor yang berikutnya adalah hard group graduated index. Itu adalah indeks kekerasan material. Ya, semakin keras, nah ini biasanya terkait dengan cover belt, terutama cover bagian atas ya. Itu semakin keras material, tentu cover beltnya harus lebih tebal atau jenis materialnya harus lebih tahan abrasi, gitu ya. Itu kemudian kaitannya lagi dengan kalau Bapak punya crusher, itu biasanya penting juga untuk tahu hard group graduated index ini untuk bisa desain powernya crusher ya. Nah, itu adalah beberapa sifat daripada material yang terkait dengan desain dari conveyor. Nah, ini adalah gambaran dari angle of repulse. Kalau fine sand 35, coarse sand 40, kemudian ini adalah yang pebbles dan 45 derajat. Jadi kalau batu bara biasanya 35 sampai 38 lah ya. 38. Ya. Ini adalah diagram pemilihan lebar bel. Jadi kapasitas itu secara umum aja ya, umum aja. Kapasitas adalah luas penampang kan, dikali kecepatan, dikali density, maka akan muncul kapasitas ya. Secara umum begitu kan, karena penampang kan meter square ya, meter kuadrat. Ya, dikali kecepatan meter per second kan, jadi dapatnya meter kubik per second ya. Ya. Dikali density ton per meter kubik, maka akan dapat ton per second nanti. Itulah formula umum daripada formula umum untuk kapasitas ya. Maka ini biasanya yang di helix juga ini adalah bagian yang pertama kita setelah data material, ini adalah yang pertama kita harus hitung gitu ya. Nah, setelah kita dapat itu, nah, kita akan mendapatkan nah, di beberapa standar, terutama misalnya SMA, dia mempunyai batasan speed maksimum, ya, tergantung dari material yang dikonversi. Nah, juga batasan tergantung pada lebar bel. Misalnya kalau kita untuk mengangkut grain di sini ya, grain itu bisa biji jagung, biji kedelai segala macam, itu kecepatannya rendah biasanya karena grain itu kecuali kalau lebar belnya itu 1.200, maksimum bel speednya rendah ya, 492 meter, 3 meter. Nah, kalau lebar ini tergantung lebar belnya. Sebelah sini ada lebar belnya berapa ya. Oke. Nah,
Kalau batu bara, ya biasanya kita bermain di 45 ya. Kemudian untuk high speed kita bicara untuk di atas 6 tentunya ya. Kemudian kalau bell feeder, speednya biasanya rendah, 0,25 sampai 0,5. Mungkin beberapa sih 1 masih oke lah ya, 1 meter per second ya. Untuk berapapun lebar belnya. Kemudian untuk batu bara bituminous yang biasanya kecepatannya adalah tinggi ya. Nah, ini adalah standar referensi daripada SEMA. Tapi lagi ini kan sekedar referensi ya. Pada dasarnya nanti seperti yang tadi, higher speed akan memberikan bell weight yang bisa turun, bell tension juga turun kan, ya betul nggak? Higher speed maka tension bell turun, bell weight bisa turun. Secara umum capital cost-nya juga turun ya. Makanya kalau conveyor panjang kita biasanya kita menggunakan high speed ya, dengan high speed. Jadi untuk yang bell yang kita bisa sampai 50% dari tabel di atas. Ya, contoh adalah beberapa misalnya di asam-asam itu kecepatannya 7,2 dengan bell weight 1000 mili ya, dan kapasitas 2000. Kemudian ada di KPC 8,5, kemudian ada di Australia 7,5 ya, dengan bell weight 1200. Jadi karena apa? Karena dengan higher speed maka kita bisa secara umum bisa mengurangi cost, karena cost structure cukup lumayan di dalam sistem conveyor. Selain mechanical system, yang kedua terbesar adalah biasanya structure. Nah, structure ini, kalau kita bisa optimumkan dengan memperkecil lebar bel, maka strukturnya akan lebih ringan dan capital cost secara umum bisa turun. Dan biasanya tapi ini juga untuk conveyor panjang biasanya di atas 1.400 ya. Kalau di bawah itu ya, kalau di bawah itu apakah boleh pakai seat? Ya boleh saja. Tapi itu misalnya kalau umumnya kalau yang di bawah ini, di bawah 1.500 meter high speed itu karena upgrade, jadi bukan karena dari awal. Kalau dari awal biasanya jarang sekali jarang sekali orang mendesain dengan high speed untuk conveyor yang jaraknya katakanlah cuma 1 kilo gitu ya. Tapi kalau upgrade ya, karena itu salah satu pilihan kita. Karena kalau misalnya memperbesar lebar bel udah nggak mungkin. Karena kalau begitu Bapak memperbesar lebar bel, kalau upgrade ya sama dengan membongkar itu semua kan. Kalau bel 1.200 kira kan sudah untuk 1.200 mili kan. Ya, kalau misalnya kecepatan kapasitas masih kurang, ya yang bisa dimainkan selain sudut idler, bisa juga sudut idler, yaitu speednya dinaikkan. Kan? Nah, makanya saya selama ini mengerjakan yang high speed untuk pendek, biasanya untuk upgrade. Ya, tapi kalau dari awal yang di bawah 1.400 ya cuma bermain di sekitar 5,5. Tapi jarang di atas 0 ya. Tapi kalau upgrade itu adalah salah satu pilihan yang kita punya. Ya. Dengan itu maka kita bisa menghemat banyak ya. Nah, tapi kalau Bapak bisa mendesain dengan high speed, maka banyak faktor yang Bapak harus perhatiin.